Inflasi juga memiliki dampak positif katanya Pak terhadap ekonomi dengan catatan inflasinya moderat dan terkendali. Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meringankan beban utang katanya Pak kalau inflasi itu dampak positifnya. Kalau terjadi penyesuaian harga dan upah katanya. Ya memang betul. Jadi semuanya itu kan tergantung dari beberapa kebijakan pemerintah. Misalnya moneter. Ketika terjadi inflasi, pemerintah turun tangan, menurunkan suku bunga. Itu jelas. Pada akhirnya akan menekan laju inflasi. Yang kedua juga misalnya kebijakan fiskal seperti dalam pajak. Nah dalam pajak pun kalau misalnya pemerintah sigap ketika ada inflasi, maka akan ada beberapa regulasi kebijakan pajak yang sifatnya itu melonggarkan. Jadi dari sisi positif, inflasi kalau memang terkendali artinya nilai inflasi itu tidak lebih besar dari 5%. Itu semua khususnya buat UMKM menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan usaha. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMKM, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS per September 2025, tingkat inflasi tahunan Indonesia itu tercatat 2,65%. Nah, tapi di balik angka itu ada cerita yang jauh lebih besar ya, terutama bagi pelaku UMKM. Kayak harga bahan melonjak tinggi, terus ongkos produksi mungkin juga ya bisa bertambah, dan juga daya beli masyarakat yang turun. Tapi kan di tengah itu semua kita nih atau pelaku UMKM dituntut apa? Dituntut untuk bertahan, tetap bertahan dan juga berkembang. Terus caranya gimana ya? Nah, UMKM yang selama ini disebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia justru jadi salah satu pihak yang paling rentan saat tekanan harga datang bertubi-tubi. Dan hari ini di podcast kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut ya, tentang inflasi, penyebabnya apa sih, dampaknya ke kita gimana sih. Nah, pastinya kita akan membahas hal itu bersama narasumber kita. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Dan masih bersama saya Lisna Gustiani yang akan menemani sobat UMKM berbincang dengan narasumber kita hari ini. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, how are you today? Oh, I'm fine. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu fine ya Pak setiap hari. Ya, tentu. Dan juga sobat-sobat UMKM semua tetap sehat dan selalu semangat. Amin. Oke. Hari ini Bapak terlihat sangat semangat sekali untuk berbagi ilmu sama Lisna dan sobat UMKM nih. Insya Allah. Oke, Bapak, hari ini Lisna mau tahu nih Pak tentang apa itu yang namanya inflasi Pak. Inflasi ini memang kata yang seringkali kita dengar, dan kata ini memang seringkali diulang-ulang karena merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi. Inflasi, dan juga mungkin masyarakat seringkali merasakan tiba-tiba harga kok sekarang harganya jadi naik. Iya, betul. Atau mungkin satu ketika alhamdulillah harganya sekarang turun. Jadi inflasi itu teman-teman UMKM terjadinya kenaikan harga pada barang atau jasa secara kontinu terus menerus dalam periode tertentu, misalnya triwulan atau misalnya 6 bulan atau misalnya 1 tahun. Biasanya melihatnya begitu. Inflasi itu terjadi karena salah satunya misalnya ada permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang melonjak atau over demand. Contoh misalnya menjelang tahun baru, menjelang Idul Fitri, menjelang hari-hari besar, biasanya harga barang itu bergerak karena ya mungkin hukum supply demand ini tidak berimbang. Demand mengalami peningkatan,
supply tetap, Mmm. otomatis supply pada akhirnya akan mengalami keterlambatan Iya sehingga iya. mulai harga bergerak. Nah, Oke. itu salah satu. Nah, yang kedua bisa jadi karena ongkos-ongkos untuk memproduksi barang itu juga mengalami peningkatan. Mmm, Jadi mau oke. tak mau untuk mengimbangi biaya-biaya itu, Mhm. ya salah satu kebijakan yang harus kita lakukan itu menaikkan harga. Oh, Memang itu tidak oke. populer, tapi mau bagaimana lagi? Iya 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 iya. Nah Mhm itu. mhm. Yang ketiga juga mungkin kebijakan moneter dari pemerintah kita. Misalnya Mhm. uang sekarang longgar Mmm. atau uang sekarang banyak. Sehingga karena uang banyak pada akhirnya harga pun bergerak. Oke. Kenapa? Kalau uang banyak kan masyarakat punya semangat, Mhm. punya kekuatan Iya iya untuk iya. membeli barang-barang. Mhm. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Oke oke. Kalau pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, itu kan jelas mendorong terhadap demand dari masing-masing konsumen. Iya, Nah, betul betul. itulah salah satu penyebab kenapa inflasi itu tidak bisa kita hindari, Mmm. selalu aja ada, Iya 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 iya. gitu ya. Oke. Bapak tapi inflasi teh, maksudnya tuh semua barang maksudnya teh naik nih, oh semua barang barengan naik atau beda-beda Pak? Ada juga nih barang-barang yang enggak naik gitu? Ada Oh. kan kita bicara tentang kebutuhan pokok Mhm. ya. Nah, biasanya kebutuhan pokok itu bergerak ketika menghadapi momen-momen tertentu Iya. atau juga karena mungkin musim. Mmm. Misalnya begini, kebutuhan pokok itu terlambat distribusi karena faktor cuaca. Itu jelas harga meningkat, Iya. terjadi inflasi. Oke Tapi bukan oke. hanya kebutuhan pokok, pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap barang-barang lain. Mmm. Awalnya dari kebutuhan pokok, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder tersier pun akan mengalami peningkatan. Mmm. Karena pada akhirnya ini akan berimplikasi terhadap ongkos. Oh, oke. Ongkos produksi, Mmm. sehingga mau tak mau barang-barang yang kita kelompokkan sekunder primer pun akan mengalami peningkatan. Cuma besarnya peningkatan inflasi antara barang-barang sekunder, tersier dan primer itu Mhm. beda. Oh, oke Biasanya oke. primer itu kan lebih besar. Iya iya iya. Tetapi kalau sekunder tersier ya karena memang permintaan tidak mengalami peningkatan, Mhm. hanya sekedar penyesuaian karena Mmm. ongkos meningkat. Oh, Jadi oke begitu. oke oke. Kita ngobrolin, dampak tentang inflasi, Pak. Apakah inflasi teh dampaknya cuma negatif aja atau ada positifnya? Soalnya nih, Pak, Lisa teh baca ya, Pak, di website ini dari opini.kemenke.go.id. Iya, iya. Katanya, Pak, kalimatnya teh gini, inflasi sendiri memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Ada beberapa dampak negatif dari inflasi, yaitu penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi, peningkatan biaya hidup, kenaikan suku bunga, retribusi pendapatan yang tidak adil, serta distorsi harga dan pasar. Namun, inflasi juga memiliki dampak positif katanya Pak, terhadap ekonomi dengan catatan inflasinya moderat dan terkendali. Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meringankan beban utang katanya Pak kalau inflasi itu dampak positifnya. Kalau terjadi penyesuaian harga dan upah katanya. Itu Ya gimana Pak? memang betul. Jadi semuanya itu kan tergantung dari beberapa kebijakan pemerintah. Mmm. Misalnya moneter. Ketika terjadi inflasi, pemerintah turun tangan, Mmm. menurunkan suku bunga. Mmm. Itu Oke oke jelas oke. pada akhirnya akan menekan laju inflasi. Oke Yang kedua oke juga oke. misalnya kebijakan fiskal seperti dalam pajak. Mmm. Nah, dalam pajak pun kalau misalnya pemerintah sigap Mmm. ketika ada inflasi, maka akan ada beberapa regulasi kebijakan pajak yang sifatnya itu Mmm. melonggarkan. Jadi dari sisi positif, inflasi kalau memang terkendali artinya nilai inflasi itu tidak lebih besar dari 5%, Mhm. itu semua khususnya pada UMKM menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan usaha. Karena Oke. ada pertambahan nilai. Mhm. Kan pertambahan nilai, Iya harga iya jadi iya iya naik. iya iya. Berarti akan memiliki potensi keuntungan yang juga meningkat. Mhm. Tetapi dengan catatan harga-harga lain itu walaupun inflasi terkendali. Mmm. Tidak besar Mmm. artinya misalnya tadi kita coba lihat di angka 5%. Kalau Mmm. 5% kan cukup tinggi ya. Iya 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 iya.
Oke, Bapak menyambung pembahasan Bapak nih barusan yang tentang pajak, Pak. Kalau di kacamata Bapak nih, Pak, dalam pandangan Bapak kan, kalau inflasi juga kadang pemerintah itu, turun tangannya itu kan kadang memberikan subsidi ya, Pak, atau bansos, ada juga kan insentif pajak. Nah, menurut Bapak nih, hal-hal tersebut seberapa atau sejauh apa sih dapat membantu masyarakat atau pelaku UMKM? Ya khususnya ini buat UMKM ketika misalnya pemerintah mengeluarkan berbagai macam regulasi seperti dalam rangka pengentasan kemiskinan, Mhm, itu kan jelas akan memberikan dampak yang positif sehingga UMKM bisa merasakan stabilitas harga itu tidak terlampau fluktuatif ya. mmm, Artinya harga bisa stabil karena iya apa? iya iya, Pemerintah melakukan subsidi. mhm, Nah, ketika misalnya pemerintah melakukan subsidi, berarti permintaan dari masyarakat pun kan mulai merangkak mmm, lagi. mmm, Tetapi kalau misalnya sama sekali tidak ada subsidi, permintaan tetap akan menurun loh. Kalau mmm, menurun ya susah ya. mhm, Walaupun misalnya harga tidak kita tetap naikkan karena ada ongkos produksi yang meningkat, tapi sisi lain tidak ada permintaannya percuma. iya iya iya, Jadi betul, di sini pentingnya bagaimana pemerintah menjaga stabilitas harga mhm, pada saat yang memang berpotensi untuk terjadinya inflasi. mmm, Seperti misal menjelang hari-hari besar iya, ya. Itu jelas biasanya pemerintah itu kan langsung turun mhm, tangan ke lapangan melihat sampai sejauh mana terjadi inflasi. mmm, Kemudian juga kepada produsen-produsen yang memproduksi barang apakah sudah cukup atau bagaimana. iya. Termasuk juga industri pertanian kan Mhm, begitu. Nah mmm, itu namanya salah satu upaya pemerintah agar inflasi itu memang terkendali sehingga oh, tidak oke. memberatkan. Oh, oke oke oke. Oke, nah Pak kalau, bukan menurut ya, ada beberapa kayak netizen nih Pak ya, sobat UMKM juga mungkin ya, ini kayak pertanyaannya simpel tapi memang juga Pak kalau, sekulis tadi pikir teh, "Oh iya ya kenapa ya Pak?" Pertanyaannya tuh gini Pak, kan inflasi nih Pak, barang-barang naik, tapi, kenapa gaji nggak ikut naik? Kenapa ada gap atau jarak di antara hal tersebut gitu Pak? Nah, kalau misalnya kan logikanya memang harus begitu kan. Ketika terjadi inflasi, Mhm. kan tadi ongkos produksi juga meningkat. Oh, Jadi kalau perusahaan-perusahaan sudah mengantisipasi kalau terjadi inflasi terhadap barang-barang yang biasa dia gunakan, tentu tuntutan karyawan atau ongkos kerja itu juga akan mengalami peningkatan. mmm, Kenapa? Karena kita imbangi dengan peningkatan harga. Tapi memang oke. ada beberapa kasus inflasi itu menjadi salah satu peluang untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke Ada, oke oke. tetapi perusahaan-perusahaan seperti begini seharusnya memberikan insentif Mmm, kepada para karyawan ketika terjadi inflasi kemudian harga kembali normal. mmm, Jadi kasih insentif. mmm, Salah satu nilai surplus dari terjadinya peningkatan harga. mmm. Kalau Iya iya. misalnya dia sebagai pengusaha yang memang punya perhatian gitu. Mmm, Kalau tidak ya dia akan menganggap bahwa ini peluang loh untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi oke. tanpa harus memperhatikan yang lain gitu. Iya iya iya, oke. Oke oke oke. Nah, sobat UMKM kalau menurut sobat UMKM gimana nih ya, tadi kita udah beberapa kali sudah banyak membahas tentang inflasi, sama Bapak gitu ya. Nah Pak, terus nih Pak gimana sih Pak strategi biar sobat UMKM bisa bertahan di tengah, situasi atau mungkin keadaan pas lagi inflasi gitu Pak? Ya, kan kalau terjadi inflasi logikanya itu mau tak mau perusahaan itu harus menyesuaikan harga kan. Mhm. Tapi sisi lain demand itu mengalami penurunan. Oh, Nah, oke. ini otomatis jadi perencanaan produksi itu harus benar-benar kita akan melihat terhadap permintaan pasar. Mmm, Kenapa? Karena sekali lagi harga itu kan sensitif. iya. Iya iya Apabila iya. terjadi peningkatan harga, Mhm, apalagi kita menetapkan harga sesuai dengan nilai peningkatan itu, mhm. jelas konsumen itu daya belinya akan menurun. Oh, oke oke. Jadi kita harus membuat perencanaan produksi yang matang, yang Mhm, memperhatikan bagaimana kita bisa mengukur daya beli konsumen. oke 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 oke. Kecuali kalau UMKM bisa memanfaatkan ketika menjelang hari-hari tertentu. Mhm. Nah itu mah merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan harga pun tidak jadi persoalan. Kenapa? Oh, Nah terjadi over demand. mmm,
Oke oke oke. Jadi merencanakan, produksi secara matang Nah gitu ya, itu, Pak, ya? jadi Heeh. strategi kita sebagai UMKM Mhm ketika terjadi inflasi, kita harus membuatkan perencanaan yang beradaptasi dengan kondisi lingkungan ekonomi yang sedang mengalami gejolak. mhm mhm mhm. Oke. Berarti Bapak, indikator nih, indikator, ketika sedang terjadinya inflasi gitu, Pak, apakah itu ditunjukkan dengan daya beli masyarakat yang emang menurun gitu? Ya sebetulnya kan untuk barang-barang tertentu kenapa terjadi inflasi kan karena ada permintaan yang meningkat. Mmm, Tapi pada sisi lain justru ada komoditas-komoditas yang terpengaruh justru mengalami penurunan karena misalnya barang-barang tersebut masuk kategori sekunder tersier. mmm, Jadi kalau untuk barang primer mhm. itu kalau misalnya inflasinya cukup tinggi berpengaruh terhadap barang-barang yang sekunder tersier. Oke 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 oke. Tapi apa yang paling rentan, kelompok masyarakat yang paling rentan terkena dampaknya, inflasi itu, Pak? Masyarakat maksudnya tuh pelaku usaha kah, atau pegawai kah, atau apa yang paling rentan kerasa banget gitu, dampaknya Ya tuh? pasti masyarakat sebagai pengonsumsi barang-barang. Mmm, Kenapa? Karena pada satu sisi misalnya pendapatan relatif tetap, mmm, sementara permintaan meningkat dan pada akhirnya misalnya harga mau tak mau bakal mengalami peningkatan. iya, Masyarakat kalau kalau misalnya pelaku usaha ya ini satu sisi memang menjadi peluang, mhm, peluang untuk meningkatkan harga, peluang untuk mendapatkan keuntungan banyak walaupun masyarakat katakanlah misalnya menjerit gitu. mhm mhm. Oke. Oke, Sobat UMKM kita udah banyak ngobrol nih sama Bapak tentang inflasi dan karena kita juga terbatas oleh ruang dan waktu, tapi sebelum kita akhiri pembicaraan kali ini, Bapak mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada Sobat UMKM? Jadi teman-teman UMKM ketika kita menghadapi gejolak ekonomi yang memang kurang menentu, misalnya terjadi inflasi, kita dalam berproduksi tetap harus menggunakan perencanaan yang Perencanaan yang matang matang, oke. supaya semuanya terkendali. Mhm. Oke, itu dia ya Sobat UMKM, akhir kata episode hari ini dari Bapak, merencanakan produksi secara matang ya, Pak, ya? Iya, Oke, makasih buat Sobat UMKM yang sudah menonton hari ini, Bapak juga makasih untuk episode hari ini ya sama-sama. Bapak, sehat-sehat biar kita bisa berbincang lagi di episode selanjutnya ya, Pak, ya? Iya, insya Allah. Oke, buat Sobat UMKM terima kasih yang sudah menonton episode hari ini, semoga banyak hal positif yang dapat diambil dari perbincangan saya dengan Bapak. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship, terus juga komen di bawah. Sobat UMKM yang punya mungkin permasalahan terkait bisnisnya nanti bakal saya bantu pertanyakan ke Bapak. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan share video ini ke semua sosial media kalian. Mungkin untuk episode hari ini dicukupkan sekian. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.